Presidensial, itulah sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Di balik kemegahan sistem pemerintahan Indonesia, ada segudang cerita dari masa ke masa yang dapat kita gali melalui bangunan bersejarah Candi Penataran dan makam Bung Karno yang turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara. Halo teman-teman, kita dari kelompok 2. Saat ini kita akan mengunjungi Candi Penataran dan makam Bung Karno di Blitar. Ayo ikutin kami. Nusantara, itulah nama yang lebih dikenal sebelum terbentuknya Indonesia secara utuh. Pemerintahan masih bersifat kerajaan, dipimpin oleh raja-raja yang ingin saling mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa termasyhur pada zamannya. Bangunan Candi Penataran merupakan salah satu saksi bisu sebagai bukti adanya pemerintahan pada abad 12. Candi yang ditemukan tahun 1815 saat Sir Thomas Stamford Raffles bertugas di Nusantara. Berdasarkan prasasti Pala, Candi Penataran dibangun oleh Kerajaan Kediri, yaitu oleh Raja Srengga atau Kertajaya, yang berfungsi untuk pemujaan guna menangkal bahaya Gunung Kelut. Uniknya, Candi Penataran dibangun oleh 3 kerajaan besar Nusantara: Kerajaan Kediri, Singasari, dan Kerajaan Majapahit, yang fungsinya sebagai pemujaan dewa dan menjadi pusat spiritual kerajaan. Raja Srengga dikalahkan oleh Ken Arok sebagai Bupati Tumapel yang merupakan bagian dari Kerajaan Kediri melalui pertempuran Ganter, kemudian menyatukan Kerajaan Kediri dengan nama Singosari yang berpusat di Malang. Singosari dikalahkan oleh Jaya Katuang, keturunan Kertajaya yang ingin menghidupkan kembali Kerajaan Kediri. Jaya Katuang diruntuhkan oleh Raden Wijaya, keturunan dari Kerajaan Singosari yang kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Begitulah dinamika Nusantara pada masa kerajaan. Waktu demi waktu, akhirnya Nusantara memasuki masa kolonial, di mana seluruh sistem pemerintahan dikuasai oleh bangsa Barat. Rasa tidak nyaman dirasakan rakyat selama berabad-abad. Perkembangan zaman pun berubah, salah satunya dalam bidang pendidikan yang memunculkan kaum nasionalis. Soekarno, salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai pedoman pemerintahan. Pada masa kepemimpinannya yang dinamis, diwarnai dengan berbagai situasi yang menantang. Sebagai pemimpin, Soekarno mampu menampung aspirasi rakyat. Maka selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, Soekarno dijuluki penyambung lidah rakyat. Untuk dapat mengenang dan menghormati jasa Soekarno,
kita dapat mengunjungi pusaranya yang dikenal dengan makam Bung Karno di Blitar.